Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Tenanglah, sebab ia masih hidup." Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi ada saudara kita yang tiba-tiba drop kesehatannya, ketika ada orang yang stroke, kena serangan jantung dan lain sebagainya, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan ribut, pasti akan berteriak histeris, meminta pertolongan atau minimal menolong orang tersebut. Hal ini pula yang terjadi dalam nats ini. Ibu bapak saudara terkasih, ada cerita yang disampaikan oleh Lukas dari sisi yang berbeda. Lukas yang merupakan seorang tabib, seorang saksi hidup pada saat nats ini ditulis, yang mengikuti perjalanan Rasul Paulus dalam mengabarkan berita Injil. Dan sampai di tempat ini mereka, Paulus dan rombongan, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah. Dan dicatat oleh Lukas bahwa Paulus berkhotbah dari malam sampai pagi. Dan ada seorang anak muda yang mungkin karena ramainya tempat untuk mendengarkan Paulus berkhotbah, dia duduk di jendela. Dan kalau duduk di dalam mungkin tidak akan terjadi apa-apa, tapi dia duduk di jendela, angin sepoi-sepoi mungkin datang, dan karena Paulus lama berkhotbah, dia pun ngantuk dan jatuh dari atas ke bawah. Dan banyak penafsir yang berkata kalau dia hanya pingsan. Namun Paulus berkata, menenangkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Kalau hanya pingsan mungkin mereka tidak hanya ribut. Dan satu hal yang kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh para penafsir yang pandai di teologi, saya sangat yakin kalau orang tersebut sudah mati. Karena apa? Lukas ada di sana. Lukas merupakan seorang tabib. Kitab Kolose mencatat bagaimana Lukas merupakan seorang tabib, dan dia juga tidak akan menuliskan hal ini kalau hanya pingsan saja. Dan karena suatu mukjizat yang luar biasa, di mana Paulus dia turun ke bawah, dikatakan dalam nas ini, dia turun ke bawah dan dia berkata kepada mereka, "Jangan ribut," atau "tenanglah, dia masih hidup." Dan apa yang dilakukan Paulus ini sama seperti mukjizat yang pernah dilakukan oleh Elia dan Elisa, di mana dikatakan Paulus mendekap orang muda itu, ya, dia naik ke atasnya, merebahkan diri ke atas anak muda itu dan mendekapnya. Dan ini merupakan cara yang dilakukan Paulus untuk melakukan mukjizat dan membangkitkan anak muda itu dari kematian. Dan benar saja, luar biasa dikatakan, orang-orang mengantar anak muda itu ke rumahnya dan dia masih hidup. Dan Paulus melanjutkan khotbahnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak hal yang bisa kita dapat dari nats ini. Yang pertama, kita diminta untuk memiliki keseriusan dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kadang memang khotbah yang terlalu panjang membuat kita ngantuk, apalagi ada angin sepoi-sepoi membuat kita ngantuk dan tertidur. Dan juga kita diminta untuk serius mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaannya, situasinya, kita diminta untuk tetap serius. Itu hal yang bisa saya lihat dari nats ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya juga boleh lihat dari nats ini bahwa di tengah situasi yang sesulit apapun, yang diributkan orang, di mana orang banyak histeris karena kejadian itu, percayalah, masih ada satu pengharapan. Tuhan boleh mengizinkan kuasanya dinyatakan di situasi yang seperti itu. Dan kita percaya Allah kita Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukannya. Karena itu, untuk memulai aktivitas kita pada hari ini,
Mari kita renungkan firman ini dan menjadi rema kekuatan bagi kita untuk menyaksikan Allah itu baik dan kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.